Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayah ai hadil hikayah utawi ikilah cerita as-saminata asyrata kang kaping 18. Iku fi tawassulit tilmidi ing dalem mertelakake gawe lantarane santri li syaikhihi maring gurune tilmid. Wayuh kalan den critakake an ba'dil masyayikhi saking setengah pira-pira guru, pira-pira syekh apa annahu temen sedune ba'du iku kharaja miyos keluar miyos apa ba'du yauman ing dalem siji dina wa ya ba'du wa ta'ala midatuhu lan pira-pira santrine ba'du ila sifil bahri maring pinggire segara. Fatawaddoa mongko nuli wudu sapa ba'du. Tumakola nuli dawuh sapa ba'du lahu maring talamid. Dawuh ngene. Ini temen setune ingsun iku raaitu wis ngiyakinake sapa ingsun anak buro ing yen to ngliwati sapa kita al bahra ing segara wa namsilan lumaku sapa kita fihi ing dalem bahar. Cerita ke-18 ini menjelaskan tentang seorang murid yang bertawasul kepada gurunya, bertawasul dengan melalui perantara gurunya. Paham maksudnya tawasul gitu? Ibarat kemarin kita contohkan ketika sampean punya sebuah proposal, taruhlah begitu ya, atau sebuah permintaan, sampean ingin mengajukan proposal ini ke presiden. Kalau sampean tiba-tiba menulis proposal langsung ditulis kepada Presiden RI, Bapak Jokowi, langsung sampean kirimkan Pak Pos ke Presiden. Kira-kira ini proposalnya segera dikabulkan apa enggak? Enggak. Meskipun sampai sana ini siapa yang nulis ini? Ini jangan-jangan orang cari-cari ini enggak bener ini. Tapi kalau sampean lewat prosedur, ada pengantar dari kepala desa, kemudian Pak Camat, naik lagi ke Bupati, kemudian ada tekennya dari Gubernur. Kira-kira lebih cepat mana? Yang lewat prosedur atau yang langsung ke sana? Lewat prosedur. Kenapa? Soalnya sudah dikenal, ya. Jadi presiden itu sudah punya orang-orang yang menangani di bidangnya. Nah ini gambarannya seperti itu. Dikisahkan dari sebagian ulama dulu ya, suatu ketika sang guru ini mengajak murid-muridnya, mengajak para santrinya untuk berjalan-jalan di tepi pantai. Kemudian sang guru mengambil air wudhu, setelah itu berkata kepada santrinya, pada murid-muridnya, para santri, saya yakinkan habis ini kita akan berjalan di atas laut. Kita akan berjalan di atas air. Faqalu mongko nuli matur sapa talamid. Inna stune ingsun iku nakhafu wedi sapa kita an-nagraka ing yen to kerem sapa kita. Faqala mongko nuli dawuh sapa ba'du. Kulu ing dawuh kulu ngucapa sapa sira kabeh. Kullukum ya sekabehane sira kabeh. Ya Syaihu fulan he ing pengucap ya Syaihu fulan. Musyiron hale awe isyarah ila nafsihi maring awake ba'du. Wa insya'alan lamun ngersake sapa Allah. Ya la tagrokuna mongko ora kerem sapa sira kabeh. Faqalu mongko nuli ngucap sapa talamid
dzalika ing mengkono-mengkono ya syaikhu fulan mutawassilina hale pira-pira kang gawe lantaran bi kelawan syekh. Lalu mendengar dawuhnya sang guru, murid-murid ini bilang, kita semua takut Mbah Yai, nanti kalau tenggelam bagaimana? Lalu kata sang guru, udah gak usah takut, kalian cukup mengucapkan ya syaikhu fulan sembari menunjukkan telapak jarinya kepada sang guru itu. Insya Allah kalian semua tidak akan tenggelam. Akhirnya semua santri mengucapkan ya syaikhu fulan sambil menunjuk kepada sang guru, memberi isyarah pada sang guru. Illa wahidan angin santri siji minhum saking talamid faqala mongko nuli ngucap sapa wahid ya Allah ing pengucap ya Allah fagoriko mongko nuli kerem sapa wahid. Nah tiba-tiba ada satu santri yang tidak sama dengan yang lainnya. Di saat semua santri, semua murid ini mengucapkan ya syaikhu fulan seperti yang diinstruksikan sang guru, ada satu santri ini ragu. Akhirnya, duh ini yang dipanggil kok isyarahnya kepada sang guru. Kalau aku coba langsung memanggil Allah, ini malah lebih hebat lagi gitu kan. Akhirnya dia memanggil ya Allah gitu. Jadi nggak ikut pada yang lainnya, nggak sama dengan yang lainnya. Akhirnya saat ini tenggelam. Jadi yang lain bisa lewat jalan di atas air, sementara santri yang manggil ya Allah itu langsung tenggelam, nggak bisa jalan. Paham nggih? Faqala mongko nuli dawuh lahu wahid sapa asyahusah. Kul ngucapo sira mislahum ing padane talamid wa sa'ukhbiru kalan bakal aweh khobar sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono kul mislahum. Faqala mongko nuli ngucap sapa wahid mislahum ing padane talamid fanaja mongko nuli slamet sapa wahid wa qamalan jumeneng sapa wahid yamshi halil lumaku sapa wahid ma'ahum ing dalem sertane talamid. Lalu melihat ada satu santri yang tenggelam, sang guru langsung berbicara, Kang santri, wis kamu ikut aja yang dibaca teman-temanmu, jangan kamu baca yang lainnya. Oh nggih. Akhirnya ditirukan ya syaikhu fulan, akhirnya bisa naik lagi terus mengikuti teman-temannya. Udah kamu tirukan aja teman-temanmu, nanti tak jelaskan. Sekarang kamu ikut apa yang diucapkan temanmu saja. Akhirnya santri ini pun bisa berjalan di atas air. Faqala mongko nuli dawuh lahu maring talamid sapa asyausyah. Innakum taman setuhune sira kabeh iku lam tata'ahalu durung dadi ahli saka sira kabeh li khitabil haqqi maring ngitopi Allah kang hak hatta tukhatibuhu sehingga ngitopi sapa sira ing Allah fa amartukum mongko perintah sapa ingsun ing sira anta tawassalu ing yen to gawe lantaran sapa sira ilaihi maring Allah bi kelawan ingsun. Kemudian sang guru pun berkata, kalian semua itu belum ahli, belum pandai untuk memanggil Allah, sehingga kamu nggak bisa langsung memanggil Allah. Oleh karena itu aku perintahkan kepada kalian semua untuk bertawasul, berwasilah kepada aku dulu sebelum kepada Allah.
Ibarat hubungan antara Allah, guru sama murid, ini yang lebih dekat dengan Allah siapa? Gurunya. Gurunya lebih dulu mengenal Allah, baru muridnya. Lah kalau muridnya belum kenal kepada Allah kok langsung manggil, berarti kan ya nggak nyambung gitu ya, paham ya? Oleh karena itu tawasul dulu kepada sang guru. Fa aku mongko ana sapa ingsun iku wasitotan tengah-tengah bainakum ing dalem antarane sira kabeh wa bainahu lan ing dalem antarane Allah li annakum krana setuhune sira kabeh iku mutahiluna pira-pira wong kang ahli li khitabi maring kitabi ingsun wa ana lan utawi ingsun iku mutahilun wong kang ahli li khitabihi maring kitabi Allah fa idza balagtum mongko ing dalem nalikane wis tumeka sapa sira kabeh maqami ing derajat ingsun ya fa khatibuhu mongko ngitapana sapa sira kabeh ing Allah. Jadi kata sang guru, aku ini berada di tengah-tengah antara kamu dengan Allah. Nah, karena kalian semua masih bisa menghitopi atau berbicara dengan saya, cukuplah kalian berbicara dengan saya, dengan sang guru. Dan aku sudah orang yang ahli berkomunikasi dengan Allah. Nanti kalau kalian semua sudah ahli berkomunikasi dengan Allah, kalian semua sudah bisa menjadi seperti saya, maka silahkan, gak apa-apa. Ini dikisahkan dalam kitab Fawaidul Mukhtaro. Jadi tawasul itu tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi manusia dengan manusia sesama makhluk pun kita juga butuh perantara. Dalam Al-Quran, wabtaghu ilaihil wasilah, dan ambillah wasilah, ambillah lantaran. Itu perintah. Allah pun memerintahkan kita untuk menggunakan wasilah, menggunakan tawasul. Al-hikayatu ay hadil hikayah utawi iki kelas cerita. As-saminatu kang kaping 8 wal isruna lan 20 cerita ke-28. Iku fil hifdi ing dalam martelake ngreksa anta ghayyuri qalbi syaikhi saking dadi owahe atine guru. Wahakalan wis nyeritakake sapa asah-usah rupane Tajuddin bin Athaillah radhiyallahu an. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Syekh Tajuddin. Anna syahson ing temen setune awa-awaan minal fuqaha ikang tetep saking pira-pira ahli fikih iku takhala manjing sapa sahas ala sayyidi ing atase Gusti ingsun rupane Asy-Syaikh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala an. Wa huwa hale utawi Syekh Abil Abbas iku yudarisu mulang sapa Syekh al ilma ing ilmu fil Askandariyata ing dalem kutha Alexandria Mesir. Fasara mongko nuli dadi sapa sahas yang atas iku yuzahimu desek atau menyangkal fit takriri ing dalem netepaken, maksudnya takrir itu menyampaikan masalah, menyampaikan materi. Fa'azama mongko nuli nejo
alaihi ing atase sahas sapa asahusah faqarrara mongko nuli netepaken sapa seh fara'a mongko nuli ningali sapa sahas nafsahu ing awak dhewe ne sahas ala saihi ngalahake ing atase gurune. Cerita ke-28 ini menjelaskan tentang pentingnya bagi seorang murid menjaga supaya hati gurunya ini stabil. Artinya stabil itu tidak marah, tidak jengkel. Jadi di dalam Islam itu sangat diperhatikan, dijaga hubungan antara guru dan murid itu tetap harmonis. Karena ini kaitannya dengan berkahnya ilmu. Makanya biasanya santri kok sering melanggar. Sering apa? Melanggar peraturan, ya. Siswa kok sering melanggar peraturan. Itu kira-kira gurunya marah enggak? Marah ya. Gurunya jengkel. Kalau gurunya marah, gurunya jengkel, biasanya yang keluar itu kata-katanya baik apa kurang baik? Kurang baik. Sehingga kalau yang keluar kata-kata kurang baik, ini dikhawatirkan santri nanti, siswa kalau sudah pulang, ilmunya kurang berkah, kurang manfaat. Soalnya kenapa? Hati gurunya marah, pegel gurune. Nah, nanti sampean bisa merasakan ketika sampean menjadi guru. Ya. Pengen jadi guru gak ya? Diceritakan Syekh Tajuddin bin Athaillah. Beliau menceritakan suatu ketika ada seorang santri yang ahli di bidang ilmu fikih. Jadi santri ini udah mahir, udah pinter ilmu fikih. Suatu ketika ia masuk atau mengikuti majelis gurunya yang bernama Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Ketika itu sang guru sedang mengajar di Alexandria. Lalu di tengah kegiatan belajar mengajar itu tiba-tiba si murid yang ahli fikih ini menyangkal apa yang sudah dijelaskan oleh sang guru. Akhirnya diulang lagi, gurunya mengulang lagi keterangannya, disangkal lagi. Nah, si murid ini jelalah hati ini kurang apik. Dia itu ingin menunjukkan kehebatannya di depan gurunya. Dia ingin terlihat lebih pintar daripada gurunya. Faqala mongko nuli dawuh lahu maring sahas sapa asahusah. Dawuh ngene. Ukhruj metu sapa sira ya mamkut wong kang den sengiti. Fa akhrajuhum mongko nuli ngetokake sapa talamit ing sahes. Fasuliba mongko nuli den dedel apa jami sekabehane perkara kana kang ana apa ma iku lahu keduwe sahes bayane minal Qur'ani saking Al-Qur'an wal ilmu lan ilmu wasara lan dadi sapa sahes iku dairon wong kang miter-miter fi azziqatil madinati ing dalem dalan cilike kutha Madinah
fi aziqatil Madinati ing dalem dalan cilik kutha. Madinah itu artinya kota. Utawa gang, lorong atau gang kecil. Kuluman utai saben-saben wong ro'ahu kang ningali sapa man ing sahas iku yam kutuhu sengit sapa man ing sahas. Nah, akhirnya karena sang guru ketika menjelaskan ini berkali-kali disangkal, didebat disangkal, akhirnya gurunya ini marah. Gurune atine pegel, langsung disuruh keluar muridnya itu tadi. Wes kamu keluar. Akhirnya teman-temannya nyorai, metu. Biasanya kan gitu ya, kalau ada temannya bikin heboh itu kan teman-temannya sorak semua. Akhirnya sama teman-teman disuruh keluar, wes kamu keluar. Nah, ternyata efek dari kejadian itu ini berbuntut panjang. Siswa yang tadi pinter pandai di bidang ilmu fikih, ini ilmunya hilang semuanya. Naudzubillah min. Jadi dia yang sudah dia pelajari ilmu tentang Al-Quran, ilmu fikih dan lain-lain, ini ilmunya tiba-tiba hilang. Moro-moro goblok dadak, nah menurutnya. Dia pun akhirnya menjadi gelandangan karena udah sudah nggak punya ilmu, sudah nggak punya kemuliaan, dan setiap orang yang melihatnya itu pasti nggak suka. Fadallau mongko nuli nuduhake sapa nas ing sahas ala sayyidi ing atase Gusti ingsun rupane Yakut al-Arsy radhiyallahu an. Fasyufi'a mongko den jaluki pitulung sapa Sayyid Yakut fihi ing dalem sahas inda Syekh Abil Abbas Al-Mursi ing dalem sandinga Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Faqala mongko nuli dawuh sapa Syekh Abil Abbas qad raddatna teman-teman wis balekno sapa ingsun alaihi ing atase sahas Al-Fatihah ing surat Al-Fatihah wal muawwidataini lan ing surat muawwidatain surat Al-Falaq dan An-Nas li yusolliya supaya yen salat sapa sahas bihi kelawan Fatihah wal muawwidatain. Wa kana lan ono sapa sahas iku qad hafidho teman-teman apal sapa sahas Al-Qur'ana ing Al-Qur'an wa samaniyata asyaralan 18 apane kitabe fil ilmi kang tetep ing dalem mertelake ilmu walam yazal lan ora gingsir-gingsir tak henti-hentinya sapa sahas iku masluban wong kang den dedel saking apalane ilaan mata tumeka yeto mati sapa sahas. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian cerita ini akhirnya tersebar di masyarakat di daerah madrasahnya tadi tempat dia belajar. Sehingga masyarakat itu merasa kasihan melihat santri ini yang gelandangan. Lalu masyarakat bilang kepada Syekh Yakut al-Arsy, dah kamu coba sowan ke Syekh Yakut al-Arsy, santri yang akhlaknya tadi kurang baik itu. Kamu sowan ke sana, kamu minta tolong dengan permasalahanmu tadi yang terjadi dengan gurumu Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Terus setelah itu
sang guru berkata begini, gurunya yang marah tadi. Udah tak kembalikan hafalannya Al-Fatihah dan Mu'awwidhatain biar bisa digunakan untuk melakukan sholat. Jadi hafalannya kabeh hilang ya. Lah sang guru tadi masih merasa kasihan, dikembalikan hafalannya yang artinya dikembalikan itu direlakan, didoakno hafalannya surat Al-Fatihah dan Mu'awwidhatain itu enggak hilang. Akhirnya 3 surat ini kembali dan digunakan untuk melakukan sholat. Padahal sebelumnya santri ini sudah hafal Al-Quran, hafal 18 kitab. Bayangkan, 18 kitab. Sampean hafal berapa? Nah, hafalannya ini hilang sampai ia meninggal, sampai santri ini meninggal. Tidak balik hafalan. Tadi gara-gara apa? Faktornya apa? Faktor utamanya apa? Gara-gara membuat hati gurunya sakit atau pegel. Ini sangat bahaya. Makanya yang sangat memperhatikan akhlak guru dengan murid ini hanya di pesantren. Di pesantren diajarkan kitab halala, terus wasoya, terus apa lagi? Kitab akhlak, taklimul muta'alim. Itu semua kunci kesuksesan para ulama, termasuk juga disitu menjaga hubungan antara murid dengan sang guru. Kemarin sudah saya ceritakan ya, masih ingat di Hadramaut juga pernah kejadian hal serupa. Ada santri yang merasa hatinya lebih hebat dari sang guru sehingga memanggil gurunya itu jangkar, apa jangkar istilahnya? Apa bahasa Indonesianya jangkar? Misal gurunya namanya Pak Kiai Latif. Nah, si murid ini sudah merasa hebat, lebih hebat dari gurunya. Latif apa? Nah, gara-gara perasaan seperti itu akhirnya ilmunya hilang. Gusti Allah sing gua ilmunya itu Gusti Allah. Bisa dipahami ya? Ini dikisahkan dalam kitab Lataiful Minan. Ini real story, bukan dongeng belaka enggak. Ini iktibar, ibroh buat kita semua. Kita sebagai santri, siapapun yang mengajar, berarti itu guru nih sampean. Nggih. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu Sayyidina Ali pernah mengatakan, Ana abduman allamani harfan. Saya itu menjadi budaknya orang yang mengajarkanku satu huruf. Satu huruf tok. Sayyidina Ali babul ilmi. Ya. Sayyidina Ali itu kan babul ilmi, pintunya ilmu. Kalau Rasulullah itu kan kuncinya ilmu. Sayyidina Ali aja bilang seperti itu, aku itu budaknya orang yang mengajarkanku satu huruf. Jika ia berkehendak maka silahkan, saya mau dijual saya boleh, saya mau. Sampai seperti itu. Udah pernah ngaji Wasiatul Mustafa? Ya, udah pernah. Masih ingat gak keterangannya itu? Ya, mudah-mudahan kita sebagai santri selama belajar ini selalu mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.